Instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter adalah alat-alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur suplai uang dan suku bunga dalam perekonomian dengan tujuan mencapai sasaran kebijakan moneter tertentu, seperti mengendalikan inflasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, atau menjaga stabilitas sistem keuangan. Beberapa instrumen kebijakan moneter yang umum digunakan oleh bank sentral. Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai berikut. A. Kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto merujuk pada kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral suatu negara untuk mengontrol transaksi uang di masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Sederhananya, diskonto digunakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Jika suku bunga diskonto dinaikkan, biaya pinjaman bank umum akan meningkat. Peningkatan ini akan mendorong bank umum untuk mengurangi pinjamannya dari bank sentral. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang. Sebaliknya, penurunan suku bunga diskonto akan membuat pinjaman bank umum mengalami penurunan. Hal ini akan mendorong bank umum meningkatkan pinjamannya dari bank sentral sehingga jumlah uang beredar di masyarakat akan meningkat. Diskonto termasuk kebijakan moneter yang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian suatu negara. Berikut ini beberapa manfaat yang dimaksud. Menguatkan kurs mata uang. Diskonto tidak hanya digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk menguatkan kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Hal ini karena dalam konsep pertukaran falas, permintaan suatu kurs akan meningkatkan nilai kurs tersebut. Contoh kebijakan yang berkaitan dengan kurs adalah kemudahan berinvestasi bagi pemodal asing. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menurunkan suku bunga sehingga biaya investasi di Indonesia menjadi lebih murah. 2. Mengendalikan inflasi. Salah satu tujuan utama kebijakan diskonto adalah mengendalikan inflasi agar terjadi tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Hal ini bisa dilakukan dengan menaikkan suku bunga sehingga masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank daripada membelanjakan ketika jumlah uang beredar berkurang. Daya beli masyarakat akan menurun. Hal ini nantinya akan mengurangi pemerintahan barang dan jasa sehingga harga akan stabil. Mengendalikan harga barang di pasaran. Kebijakan diskonto juga dapat digunakan untuk mengendalikan harga barang di pasar. Ketika harga barang naik, bank sentral dapat menaikkan suku bunga acuan. Saat kondisi tersebut terjadi, biaya peminjaman uang akan lebih mahal. Akibatnya, masyarakat akan lebih memilih menyimpan uang di bank daripada menggunakannya untuk membeli barang. Penurunan jumlah uang beredar akan menyebabkan permintaan terhadap barang yang harganya tinggi menjadi berkurang. Pada akhirnya, harga barang tersebut akan turun mengikuti penurunan permintaan masyarakat. 4. Meningkatnya cadangan uang saat krisis moneter. Krisis moneter adalah kondisi yang dialami negara kita mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan membayar utang, terutama utang luar negeri. Kondisi ini dapat berdampak luas pada perekonomian negara sehingga perlu ditangani dengan segera. Salah satu untuk mengatasi krisis moneter adalah dengan mengeluarkan diskonto. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral dengan cara menaikkan suatu suku bunga untuk menarik minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank sehingga negara dapat memperoleh dana tambahan untuk memenuhi kebutuhannya. 5. Memperlancar likuiditas uang. Diskonto juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. Dengan meminjamkan dana pada bank komersial dengan suku bunga tertentu, bank sentral dapat mengendalikan likuiditas di pasar, menghindari ketidakstabilan keuangan. Beberapa contoh diskonto yang sering diterapkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral sebagai berikut. 1. Menaikkan suku bunga. Jika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak pada peminjam, pengusaha, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. 2. Menurunkan suku bunga. Jika terjadi resesi, bank sentral dapat menurunkan suku bunga. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat sehingga permintaan barang dan jasa
juga akan bertambah. Namun penurunan suku bunga hanya dilakukan dalam kondisi tertentu saja. Salah satunya saat tingkat konsumtif masyarakat rendah. Bank sentral akan memberikan penawaran yang menarik dengan cara menurunkan suku bunga agar masyarakat mau belanja lebih banyak. 3. Jual beli surat berharga negara. Contoh kebijakan diskonto selanjutnya adalah penerbitan surat berharga negara untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. SBN ini berupa uang surat utang, obligasi negara, atau saving bond retail yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menampung dana dari masyarakat. Dana dari penjualan SBN akan digunakan pemerintah untuk membiayai sektor-sektor penting negara seperti memenuhi APBN, pembangunan infrastruktur, atau pendanaan penanganan pandemi. B. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka OPT merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibandingkan dengan instrumen lain OPT. OPT dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual open market selling atau pembelian open market buying surat-surat berharga milik pemerintah. 1. Operasi selling. Operasi selling dilakukan ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat-surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah menjual surat-surat tersebut ke masyarakat, uang yang digunakan masyarakat untuk membeli surat tersebut akan memasuki ke otoritas moneter. Akhirnya uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. 2. Operasi market buying. Operasi market buying dilakukan ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat-surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah membeli surat berharga di masyarakat, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Di Indonesia, kebijakan moneter berupa OPT dilakukan dengan cara menjual ketika pembeli surat-surat berharga yang terdiri atas sertifikat Bank Indonesia, surat bank pasar uang, dan surat bank negara yang dibagi menjadi surat uang negara terdiri atas surat perbedaan negara dan obligasi negara termasuk zero coupon bond dan obligasi negara retail, surat berharga syariah negara termasuk SBSN retail. Ketika ingin mengurangi jumlah yang ingin beredar, pemerintah akan menjual berbagai surat berharga tersebut. Sebaliknya, ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah akan membeli kembali berbagai surat-surat yang berharga yang dijual sebelumnya. Cadangan wajib minimum. Cadangan wajib minimum merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Sentral dalam mengatur kesehatan keuangan dalam negara. Peraturan ini bersifat wajib bagi bank umum, baik swasta maupun milik negara. Bentuk cadangan wajib minimum ialah simpanan yang dikelola oleh Bank Sentral. Bank umum memiliki rekening tersendiri pada bank sentral yang digunakan secara sentral. Jumlahnya tidak kurang dari presentasi yang diwajibkan bank umum kepada nasabahnya. Secara fisik, biasanya terdiri atas uang tunai yang memiliki oleh bank dan disimpan secara fisik di brankas bank, ditambah jumlah saldo bank komersial di rekening bank dengan bank sentral. Mengenai cadangan wajib minimum termasuk dalam kebijakan moneter. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Perbankan No. 23/1999 tentang pengendalian inflasi. Contohnya, suatu bank memiliki deposit 1 triliun wajib menyetor melakukan pinjaman 10%. Bank umum diizinkan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga yang juga berpengaruh terhadap kredit bank tersebut, yang disimpan oleh berdasarkan pada persentase aktiva lancar diperoleh bank umum. Istilah lain yang digunakan ialah giro wajib minimum atau GMW. Besar GMW saat ini berkisar 5% dari keuangan pihak ketiga yang diperoleh bank.
Adapun adanya cadangan wajib minimum memiliki beberapa fungsi berikut. 1. Pengendalian laju inflasi dalam kondisi tertentu. Secara teoritis, adanya cadangan wajib minimum memiliki pengaruh negatif terhadap laju inflasi. Namun hal ini terkoreksi dan dapat digambarkan bahwa cadangan wajib minimum juga berkaitan dengan pengendalian inflasi. 2. Penyanggaan keuangan bank umum. Fungsi utama cadangan wajib minimum ialah sebagai penyangga bank umum dalam kondisi tertentu. Bank akan memiliki kesiapan dalam menghadapi masalah keuangan seperti hampir bangkrut atau nasabah menarik mayoritas dananya. Bank sentral akan menurunkan besar cadangan minimum. Hal ini dimaksud untuk memompa uang sehingga perekonomian bank kembali membaik. 3. Alat kebijakan moneter bank sentral. Nilai cadangan wajib minimum yang tepat dapat memberikan keuntungan bagi reguler keuangan membuat kebijakan moneter dan fiskal. 4. Pengendalian uang beredar dan suku bunga. Selain sebagai alat kebijakan moneter, cadangan wajib minimum adalah cara untuk mengambil uang yang beredar dengan jumlah yang teratur. Hal ini akan meningkatkan biaya kredit. Nilai cadangan minimum berpengaruh pada suku bunga.